Assalamualaikum Sobat Football United. Gua ingin kali ini berbicara terkait dengan pemain gratisan ya. Manchester United di bursa transfer musim panas nanti akan banyak keterbatasan menurut gue, karena situasi finansial, karena situasi FFP juga ya. Bahkan Manchester United ini kan disebut butuh untuk menjual pemain dengan harga bagus untuk bisa lebih leluasa di pergerakan di musim panas. Di sisi lain ada banyak posisi yang harus diperkuat dengan kualitas baru, dengan pemain baru tentunya di Old Trafford. Nah, salah satu hal yang mungkin akan terjadi sama seperti dua musim lalu ya, di mana di musim panas Manchester United mendatangkan kualitas yang bagus secara gratisan dalam diri seorang Christian Eriksen ya kan. Bisa jadi di musim panas nanti akan berlaku hal yang sama. Nah, gua melihat kali ini di video ini terkait dengan posisi lini belakang dan juga lini tengah, di mana center back serta gelandang tengah menurut gua ini merupakan posisi yang harus diperkuat. Di pemain belakang, Rafael Varane cabut dari Manchester United, Johnny Evans akan selesai dan memiliki peran yang baru ya sebagai staf kepelatihan. Lalu di lini tengah, gua menilai Donny van de Beek selesai, Sofyan Amrabat masih belum jelas apakah akan dipermainkan atau tidak, Casemiro pun juga tidak jelas apakah akan terus berada di Old Trafford musim depan atau tidak, Christian Eriksen pun juga demikian. Jadi ada banyak ketidakpastian di posisi lini tengah, di mana Manchester United butuh memperkuat kualitas di lini tengah. Memang ada talenta-talenta seperti katakanlah Kobbie Mainoo ya, tapi gue melihat juga sangat tidak bijak katakanlah demikian kalau hanya mengandalkan seorang 18-19 tahun ini untuk sepanjang musim bermain full 90 menit terus. Walaupun gue tahu memang kapasitas potensi dari Kobbie Mainoo ini sangat besar, namun sekali lagi ya, dia masih 18-19 tahun. Bagaimana perkembangan ini juga harus sangat diperhatikan. Jangan sampai dia justru dalam tanda kutip rusak ya karena diberikan menit bermain yang terlalu tinggi. Artinya apa? Ya, Manchester United terus mencari backup di lini tengah nih, atau bahkan pemain yang bisa mengambil peran lebih banyak dari seorang Kobbie Mainoo yang memang tentu saja masih muda ya. Walaupun sekali lagi gue juga melihat dia memiliki masa depan yang juga sangat cerah, dan musim ini menjadi musim yang fenomenal bersama dengan Manchester United, dan tentu saja puncaknya adalah dipanggil ke tim nasional Inggris. Di lini belakang dulu ya. Ini sumbernya gue ambil dari transfermarkt.com, di mana gue cari pemain yang kontraknya akan habis di musim panas nanti siapa. Ada cukup banyak pemain ya, tapi hanya ada satu atau satu setengah ya, dua mungkin, tapi gue lebih cenderung ke satu sih ya. Ada Tosin, ada Rabiot. Tosin ini memang disebut diminati oleh Manchester United, dan bukan hanya Manchester United, ada klub-klub lain di Liga Inggris juga yang ingin mendatangkan pemain asal Fulham ini. Fulham sendiri pun juga sudah mendaratkan back tengah baru ya, mungkin juga untuk mengantisipasi cabutnya Tosin ini. Nah, Tosin ini masih berusia 26 tahun, valuasi ada di 14,9 juta euro. Artinya memang secara valuasi dia bagus, secara usia pun juga mendekati usia matang. Dan bagaimana kualitas, menurut gua dia cukup bagus ya, melihat bagaimana di 4 musim terakhir ini paling tidak dia menjadi tulang punggung di center back dari Fulham. Dan yang menarik juga bagaimana dia sempat memperkuat tim muda Manchester City. Artinya apa ya? Dengan Jason Wilcox ya, tentu saja. Bagaimana Jason Wilcox pada saat itu kan berada di Manchester City setahu gue. Jadi kalau gue salah tolong dikoreksi, tapi menurut gue ini sangat menarik ya, bagaimana ada unsur di Manchester United, tentu saja Jason Wilcox yang di Manchester United ya kan, yang sudah mengetahui pemain ini seperti apa, kualitasnya seperti apa, data-data lainnya juga seperti apa. Di sisi lain memang Manchester United juga membutuhkan center back baru. Dari dari WhoScored kali ini ya. Dia memiliki beberapa karakteristik yang positif, aerial duels, dribbling dia juga bagus, dia suka bermain dengan bola, dan dia juga suka melakukan clearance. Artinya memang atribut-atribut pemain belakang Tosin Adarabioyonis juga kuat. Menurut gue situasi ini akan complicated ya, karena memang Manchester United tentu saja butuh pemain lini belakang. Ada pemain-pemain lain yang dikaitkan juga kan, seperti kayak Jean-Claude Todibo, tentu saja dengan biaya yang cukup besar. Idealnya Manchester United ini mendatangkan 2 center back baru. Menurut gue secara dengan amatiran seperti itu, karena ya praktis akan kehilangan 2 center back ya kan.
Rafael Varane dan juga Johnny Evans. Pun juga status dengan Harry Maguire belum jelas. Idealnya kalau Manchester United bisa mendatangkan Tosin Adarabioyo, maka ada budget yang bisa digunakan untuk mendatangkan pemain lain. Hanya saja kesulitannya persaingan, karena yang menginginkan pemain ini bukan hanya Manchester United. Artinya apa? Memang kualitasnya juga terdeteksi oleh tim lain. Nah, ini tinggal bagaimana nanti manajemen ya dari Manchester United mengejarnya. Tentu saja sebelum ke arah sana mengejar pemain ini, bagaimana tim pelatih serta sporting director, mungkin juga technical directornya harus bertemu dulu untuk memformulasikan ya kira-kira pemain seperti apa yang dibutuhkan, baru keluar namanya siapa, dan memang kalau itu adalah Tosin bisa dikejar. Tapi menurut gue melihat dia pemain gratisan, lalu juga di statistik tadi yang gue tampilkan ya, atau data yang gue tampilkan, dan memang dia pemain bagus, jadi menurut gue kenapa tidak. Dan ada satu pemain juga, yaitu adalah Axel Tuanzebe ya. Tentu saja dia pernah memperkuat Manchester United. Uniknya Axel Tuanzebe ini bermain juga di center back sebelah kanan, di mana di posisi ini kan Manchester United ini butuh pemain baru. Di kiri nampaknya sudah diplot untuk seorang Lisandro Martinez, tinggal yang di sebelah kanan ini, center back sebelah kanan. Hanya saja Axel Tuanzebe dari sisi fisik dia tidak cukup bagus nih. Dia sangat bukan sangat jarang ya. Sebelumnya dia sangat jarang bermain. Baik itu secara kesempatan maupun juga karena cedera ya. Tapi dia sempat juga berada di Aston Villa, Napoli, Stoke di musim lalu dengan Ipswich, dengan Kieran McKenna. Tentu saja dia mendapatkan menit bermain yang lebih nih, kesempatan bermain yang lebih, walaupun tidak banyak-banyak banget. Nah, mungkin untuk pemain backup ya, katakanlah demikian, dia bisa gitu loh. Walaupun ya dilihat juga nih apakah dia memang mau datang sebagai pemain backup atau memang dia ingin bersaing untuk posisi utama. Walaupun demikian, ketika menimbang dua nama itu tadi yang gue sebutkan, gue lebih cenderung ke Tosin Adarabioyo. Tosin Adarabioyo, ya betul namanya, aku ingin memastikan kalau itu gue sebutkan secara betul. Oke, dan sekarang beralih ke posisi gelandang. Langsung aja di transfermarkt.com, dipimpin oleh Adrien Rabiot. Lalu ada juga Wilfred Ndidi menurut gue yang menarik ya, tapi gue lebih cenderung ke Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, pemain lini tengah, kecenderungannya di sebelah kiri. Ini kan sama seperti yang sering diplot untuk seorang Christian Eriksen sebenarnya. Adrien Rabiot yang setelah beberapa musim terakhir ini, 5 musim terakhir ini berada di Juventus dan sebelumnya di PSG. Bahkan disebutkan Adrien Rabiot ini musim lalu kalau tidak salah kan, ini memang diincar oleh Erik ten Hag. Hanya saja pada saat itu terjadi ketidaksepakatan ya kan terkait dengan gaji dari Adrien Rabiot yang diwakili oleh ibunya ya kan sebagai perwakilan agen, yang kabarnya nih meminta angka yang terlalu tinggi ke Manchester United dan ini tidak disepakati. Lalu Adrien Rabiot memilih untuk lebih memperpanjang kontraknya di Juventus, di mana Juventus juga masih membutuhkan atau menginginkan Adrien Rabiot ini, tapi hanya jangka pendek nih, 1 musim saja. Nah, musim panas ini dia akan free transfer, dan menurut gue melihat tadi ya gue sebutkan beberapa nama yang kemungkinan juga tidak berada di Old Trafford lagi, dan di sisi lain memang Manchester United juga butuh kualitas baru, kualitas bahkan yang lebih bagus lagi, kualitas yang berbeda juga di lini tengah. Menurut gue Adrien Rabiot ini bisa menjadi pilihan yang bagus ya, bagaimana dia juga sudah memperkuat paling tidak dalam 2 kesempatan terakhir nih di tim yang besar, ada Juventus 5 musim, lalu juga di PSG, lalu juga dia bagaimana bermain secara bagus, konsisten juga di skuad tim nasional Prancis Les Bleus. Dia memiliki kualitas menurut gue, dan Erik ten Hag musim lalu ini kan sudah mengidentifikasi dia untuk didatangkan, hanya saja gagal pada saat itu. Artinya memang dari sisi permainan dia melihat apa ya, dia bisa gitu loh tampil di sana. Tentu saja ini akan tergantung ya siapa yang akan menjadi pelatih dari Manchester United musim depan, pun juga bagaimana staff manajemen terkait dengan football operation nih, ya, sporting director, technical director ya kan, melihat butuh atau tidak nih Adrien Rabiot. Tapi kalau menurut gue secara ringan amatiran, pemain ini pemain berkualitas. Gue suka cara bermainnya, gue suka bagaimana dia menguasai lini tengah, gue suka bagaimana dia mendistribusikan bola. Gue suka juga Adrien Rabiot cukup bagus dalam melakukan duel-duel ya, dan ini yang akan membedakan mungkin dengan gelandang-gelandang lain yang dimiliki oleh Manchester United. Contohnya mungkin seorang Christian Eriksen, di mana Christian Eriksen juga memiliki kualitas
distribusi bola yang bagus, tapi gue melihat bagaimana Christian Eriksen ini kurang begitu oke ketika melakukan duel-duel, dan ini yang bisa ditutup oleh seorang Adrien Rabiot. Tentu saja karakteristik bermainannya tidak sama ya, tapi mungkin ini yang dibutuhkan oleh Manchester United, pemain tengah dengan karakter yang berbeda juga, karakter permainan maksud gue dalam hal ini. Cuman kita lihat saja apakah memang dia akan datang, karena faktor gaji ini menjadi penghalang. Akankah ini juga menjadi penghalang untuk musim ini? Dan sampai sejauh ini memang gua belum mendapatkan informasi yang lebih akurat ya, katakanlah kalau memang ada ketertarikan dari Manchester United. Bisa jadi ini karena memang fokus pada saat ini lebih ke mendatangkan manajemen baru dulu, mungkin juga menentukan masa depan dari pelatih ya kan, apakah Erik ten Hag atau ada orang lain. Baru setelahnya Manchester United ini akan lebih fokus ke situasi transfer pemain, termasuk juga pemain yang dilepas dan tentu saja pemain yang didatangkan, yang baik itu secara transfer langsung ataupun juga secara gratisan. Tapi kurang lebih itu tadi. Jadi gue mengidentifikasi secara ringan amatiran ya, ada 2 pemain, satu lini belakang, satu lini tengah, Tosin Adarabioyo dan juga Adrien Rabiot. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Adakah nama lain? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.